Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah statistika matematika wajib SMA kelas 10. Dengan saya, Tony Hidayat. Oke, seperti yang kita ketahui ya, pengertian statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan ataupun pengolahan data. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan selalu berhubungan dengan data. Pertama tentang pengolahan data ya, ada min atau rataan hitung. Nah, kita bisa mencari rataan hitung suatu data dengan menggunakan rumus ya, jumlah seluruh data per banyak data. Nah, rataan ini ada yang namanya data tunggal. Apa maksudnya data tunggal? Data tunggal ini jika diketahui ada data ya misalkan sebanyak 20 data atau sampai n data ya. Dengan menggunakan rumus ya X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn ya, anggaplah n ini ada 20, berarti kita dibagi dengan 20 seperti itu ya. Ini dikatakan dengan data tunggal. Contoh ya, nilai ulangan harian matematika 10 siswa kelas 10, mana berarti n-nya ada 10 ya, diperoleh 7, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 5, dan 8. Tentukan min dari data tersebut. Nah, kita jumlahkan aja 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 7 sampai tambah 8 dibagi 10. Nah, 7 tambah 6 sampai ditambah 8 hasilnya ada 68 dibagi 10 sama dengan 6,8 ya. Lanjut. Nah, sekarang ada juga data berdistribusi frekuensi atau data kelompok ya. Nah, mencari rata-rata untuk data kelompok rumusnya adalah ya, ini biasanya menggunakan tabel ya, ada tabel distribusi. Nah, kita bisa mencari rata-ratanya menggunakan rumus F1 kali X1 ya, tambah F2 kali X2, sampailah Fn kali Xn ya, dibagi F1 tambah F2 tambah sampai Fn ya. Ini rumus untuk data kelompok. Ada contoh soal ya. Berdasarkan data hasil ulangan matematika di kelas 10, 4 siswa mendapat nilai 9, 9 siswa mendapat nilai 8, 9 siswa mendapat nilai 7, 5 siswa mendapat nilai 6, dan 3 siswa mendapat nilai 5. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut. Nah, dalam konteks soal seperti ini, yang menjadi F adalah ya, siswa. Yang menjadi F adalah siswa. Ada 4 siswa, berarti F-nya 4. X1, X2 itu merupakan nilai. Nilainya ada yang 9, ada yang 8, kemudian 7 gitu ya. Oke. F1 siswa yang 4 siswa pertama berarti 4 ya. F2 berarti 9 siswa berarti 9. F3 berarti 9 siswa lagi berarti 9. F4 5 siswa berarti 5. F6 ya 3 siswa berarti 3. Nah, X1 itu kan nilai pertama 9, kemudian nilai kedua 8, kemudian 7 ya gitu ya. Sehingga gunakan rumus ini F1 kali X1. F1-nya kan 4 dikali 9. 4 kali 9. Kemudian 9 dikali 8. 9 kali 8. Kemudian 9 dikali 7. 9 kali 7. Dan seterusnya ya. Per F1 tambah F2 sampai Fn. F-nya tadi itu adalah siswa. Berarti 4 ditambah 9
tambah 9. Nah, kita letakkan di bawah sini ya. Sehingga diperoleh 36 ini dari 4 kali 9, 72 dari 9 kali 8, dan seterusnya ya. 3 kali 5 adalah 15. Ini per 30. 216 per 30 sama dengan 7,2. Jadi rata-rata nilai ya di kelas tersebut adalah 7,2. Oke, lanjut. Nah, ini juga merupakan rataan ya. Contoh, tentukan rataan dari data berikut. Berat badan 40 sampai 44 ada 1 orang. Berat badan 45 dari 49 ada 6 orang. Berat badan 50 ya sampai 54 ada 10 orang. Berat badan 55 sampai 59 ada 2 orang. Berat badan 60 sampai 64 ada 1 orang ya. Kita salin ke bawah yang ini yang atas tadi ya. Ini 40 44. Ini jadi FI-nya 1 6 10 2 1. Nah, ini titik tengah 42. Dari mana 42? Dari nilai tengah antara 40 sampai 44 adalah 42. 40, 41, ngitungnya dari 40 ya. 40, 41, 42, 43, 44. Nah, nilai tengah di antara 5 tadi itu adalah 42. Sama 47, nilai tengah antara 45 dengan 49. Nah, kita menghitungnya dari 45 ya. 45, 46, 47. Nah, 48, 49. Jadi, 47 merupakan nilai tengah. Dan seterusnya ya. Setelah itu, kalikan FI dikali XI. Nah, 1 kali 42, 42. 6 dikali 47, 282. 10 dikali 52, 520. 2 dikali 57, 114. 1 dikali 62, 62. Jumlahkan ini. Jumlahkan ya. 1020. Jadi rata-ratanya adalah ini ya dibagi dengan jumlah dari ini. Jumlah ini adalah 20. Jadi ya 1020 dibagi dengan 20. Ini ya 1020 dibagi 20 sama dengan 51. Jadi rata-rata dari ini adalah 51. Gitu ya. Coba perhatikan itu yang di bawah ya. Rumusnya sigma FI kali XI per sigma FI ya. Paling bawah sama dengan 1020 bagi 20 sama dengan 51. Jadi rata-rata berat badan adalah 51. Oke, lanjut. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Sama aja, cara mencarinya sama aja. Nih. Oke, kita lanjut contoh yang lain ya. Contoh ya. Nilai rata-rata ulangan matematika 20 orang adalah 7,6. Jika nilai Anita dimasukkan, nilai rata-ratanya menjadi 7,7. Tentukan nilai ulangan harian matematika Anita. Nah, perhatikan ada 20 orang. Ini belum termasuk Anita. Setelah Anita masuk, otomatis bukan lagi 20 orang, tapi 21 ya. Langkah pertama, kita gunakan rumus ya, rumus rata-rata. Misalkan rata-rata 1 7,6, rata-rata gabungan 7,7. Ini setelah masuk Anita. Misalkan nilai Anita itu kita anggaplah sembarang X ya, sembarang X. Nah, rata-rata gabungan rumusnya adalah ya N1 kali X1. N1 inilah N ketika banyak orang ketika belum masuk Anita. N2 itu adalah Anita. Ya, Anita sendiri. Berarti cuma 1 orang ya. Per N1 tambah N2.
Nah, rata-rata gabungan adalah 7,7 ya. Ingat ya, N2 tadi ini adalah banyak orang yang dijumlahkan yang belum termasuk 20. Misalkan Anita dengan Susi misalkan, berarti N2-nya itu 2 orang. Kebetulan di soal ini cuma Anita saja, berarti N2-nya itu 1. Nah, rata-rata gabungan 7,7 berarti ya 20 N1 rata-rata 1 7,6 ditambah N2 ini 1 rata-rata Anita ya. Rata-rata Anita kita belum tahu ya, nilai Anita kita belum tahu. Anggaplah X. Nah, 7,7 dikali 20 tambah 1. 20 tambah 1 sama dengan 21. Jadi 7,7 kali 21 sama dengan 152 dari 20 kali 7,6 ya, itu 152 ditambah X. 1 kali X sama dengan X. Nah, 7,7 dikali 21 sama dengan 161,7. 152 turun, X turun. X sama dengan 161,7 dikurang 152. Hasilnya 9,7. Gitu ya. Oke, sekarang modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling besar frekuensinya. Contoh, tentukan modus dari data berikut. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Modusnya 6. Kenapa modusnya 6? Karena di data ini 6 muncul 3 kali. Sehingga modusnya adalah 6. Kemudian yang B, 10, 9, 8, 9, 8, 7. Modusnya 8 dan 9. Karena yang paling sering muncul 8 dan 9. Yang C, 50, 49, 49, 50. Modusnya ini sebenarnya ada ya, yaitu 50 dan 49 ya. Karena sama-sama sering muncul. Nah, modus untuk data kelompok rumusnya TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB ini tepi bawah kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P ini panjang kelas. Contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Ini berat badan 40 sampai 44 ada 1 orang, 45 sampai 49 ada 6 orang, 50 sampai 54 10 orang ya. Pertama, tentukan dulu data yang sering muncul 10 ya, paling banyak 10. Nah, D1-nya tuh 10 kurang 6 karena sebelum 10 kurang 6 D1 sama dengan 4. D2-nya 10 ini kurang 2 sesudah. Nah, sesudah 10 kan 2. 10 kurang 2 sama dengan 8. Panjang kelas. Nah, hitung dari 45 sampai 49 atau dari 40 sampai 44 ada berapa? 40, 41, 42, 43, 44 ada 5. Maka P-nya 5. Sekarang TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Ini kan kelas modus tadi kan 10. Nah, TB-nya itu adalah ini. Lihat yang ini. Yang paling kiri 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Itulah TB. TB itu tepi bawah kelas modus. Sehingga diperoleh 50 dikurang 0,5. Selalu dikurang 0,5 ya. Kita masuk ke rumus. Modus sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 dikali P sama dengan 49,5 ini TB tambah D1-nya 4, D1-nya 4 tambah D2-nya 8 dikali panjang kelas 5. 49,5 tambah dari mana 1,67 dari 4 kali 5 20 dibagi 12, 4 tambah 8 kan 12. 20 bagi 12, 1,67. Jumlahkan sama dengan 51,17. Gitu ya. Jadi modus dari data tersebut adalah 51,17 ya. Oke, demikian penjelasan untuk min dan modus. Kita lanjut lagi ke video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.